adalah proses pembuatan akte dari mulai menyiapkan aktenya, pembacaan akte, kemudian ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris dan saksi-saksi, ya, dan juga dilakukan di wilayah jabatan notaris. Kalau akte dibuat dengan terlebih, maka otentisitasnya sempurna. Sebagaimana yang dalam pasal 1870 awal berkata, akte otentik mempunyai kualitas pembuktian yang sempurna. Oleh karena itu dikatakan jangan mengabaikan terlebih ini, karena kalau ada salah satu yang tidak dilakukan, maka terdegradasi kekuatan otentisitasnya hanya menjadi surat di bawah. Dan kalau hal itu merugikan pihak yang membuat akte, maka notaris dapat dituntut dan rugi bunga dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Masih ada pertanyaan? Saya bisa pakai sampai malam, Pak. Baik. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan proyek ini, saya kebetulan adalah ahli pengembangan notaris yaitu suatu lembaga yang dibentuk oleh undang-undang yang fungsinya adalah kemungkinan izin atau menolak apabila notaris akan dilakukan pemeriksaan oleh penegak hukum, baik polisi, penuntut umum, jaksa maupun hakim di pengadilan dalam rangka pemeriksaan notaris atau pengambilan opini notaris. Rekan sekalian, terkait dengan hal tersebut, saya sering sekali mendapatkan bahwa ada notaris yang menggampangkan masalah terkait ini dengan mengirimkan minuta kepada kliennya atau bekerjasama dengan biro jasa. Lalu minuta akte jalan-jalan. Ini hati-hati karena apabila itu dilakukan, potensi ada kesalahan pidana besar sekali. Karena kalau akte itu ternyata ditandatangani oleh bukan pihak yang berwenang, sehingga muncul ada tuntutan hukum, maka notaris di sini masuk pasal 555. Menyatakan turut serta melakukan, bantu melakukan, pembuatan menyeluruh melakukan. Jadi hati-hati sekali dalam jabatan. Inilah fungsi kami di sini. Lepas dari diperlukan untuk permohonan pengajuan tes atau tidak, kami dari koordinasi berkepentingan agar adik-adik AMB ini cukup mempunyai ilmu untuk menjalankan jabatan notaris dengan baik dan benar, sehingga akan selamat dunia akhirat. Ya. Hal yang kedua, karena saya tentang notarium, ada aturan di dalam UJN pasal 36 aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang, sehingga kita harus menghargai diri kita. Kalau ada yang memang tidak mampu, boleh digratiskan, tetapi yang mampu itu harus mengikuti notarium yang ditetapkan. Boleh bertanya nanti, ya, ada bertanya kepada rekan-rekan notaris atau pengurus bagaimana dengan notarium di daerah sini, ya. Kemudian bagaimana dengan apabila ada yang tidak mampu dan sebagainya, itu akan diberikan guidance. Juga apabila suatu saat kalau juga terjadi tidak terjadi, fungsi daripada pengurus tentunya adalah mengayomi dan melayani anggota. Sehingga nanti suatu saat apabila ada bermasalah, jangan malu-malu untuk meminta bantuan dari organisasi notaris. Nanti Ibu Uli akan menyampaikan lebih jauh. Tapi itulah fungsi organisasi. Pada sekalian, untuk melayani dan melayani anggota, bukan ibu ya, jauh dari itu. Ya. Jadi justru karena kita disayang anggota,
maka kita akan memberikan guidance dari sejak awal, dari sejak menjadi anggota luar biasa sampai nanti menjadi notaris, menjadi duta biasa sebelum menjalankan jabatan, sholat kepada pengurus, minta arahan. Kemudian juga tentang bagaimana cara membuat akte. Kalau ada yang tidak jelas, bertanyalah kepada yang lebih senior. Jangan malu bertanya. Bukan sesat di jalan, tetapi sesat di kantor polisi. Harus menjadi. Ya, saya doakan semua adik-adik yang di sini, ya, yang mengikuti pembekalan ini secara online. Saya doa semua akan menjadi notaris yang baik, ya, yang beribadah baik, bermoral dan akhlak yang baik, dan tidak pernah mengalami masalah hukum terhadap akte-akte yang dibuatnya. Ya. Hal ketiga adalah tentang kewajiban menerima protokol. Jadi kalau ada notaris yang akan pensiun, kemudian ditunjuk oleh APD untuk menerima protokol, tidak perlu mengalami. Ini adalah kewajiban dari undang-undang. Kemudian juga satu lagi, Ibu Mendatar kalau boleh, tentang bagaimana menjalankan jabatan dengan penuh tanggung jawab. Kita jangan euforia kalau membuat akte yang hadir itu artis, lalu seperti masuk ke medsos. Jangan, karena notaris sebagaimana nanti akan menyatakan sumpah jabatan diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Notaris, pasal 16 Undang-Undang Notaris. Kita harus merahasiakan apa akte yang dibuatnya maupun keterangan-keterangan yang diberikan kepada notaris terkait dengan rahasia jabatan notaris. Anda harus patuh pada ketentuan tersebut, karena tentang rahasia jabatan notaris ini yang kedua adalah kitab undang-undang hukum pidana, yang apabila Anda melanggar sumpah tentang rahasia itu tidak akan dikenakan sanksi pidana. Dan oleh karenanya tidak perlu di medsos, tidak perlu tanda tangan akte lalu difoto diupload, ya. Tampaknya seperti sebuah kebanggaan menjadi notaris dalam suatu perjanjian kredit sindikasi dengan nilai triliun. Lalu Anda upload, itu adalah suatu penistaan terhadap klien Anda. Yang namanya utang kok disebarluaskan, tidak boleh, ya, kata-kata ini. Jadi apapun itu tentang jabatan notaris cukup tidak ditaruh kita saja. Lalu jangan juga berpikir kalau ada klien datang hanya untuk melegalisir atau war banking.